Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ade Hafizah, dalam tutorial peraturan perundang-undang farmasi untuk pelajaran ilmu resep. Nah, buku ini dibuat untuk bekal siswa dalam praktikum resep di mana digunakan nantinya diterapkan di apotik ketika mereka bekerja sebagai asisten apoteker. Nah, sebelum kita lihat materi lebih lanjut, kita lihat dulu ada istilah-istilah tentang obat. Di sini ada obat tradisional, obat jadi, obat paten, obat baru, obat esensial, obat generik berlogo, dan obat wajib apotik. Apa bedanya di antara beberapa istilah obat ini? Nah, kita lihat satu persatu. Obat. Nah, obat yaitu suatu bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia, hewan, memperelok badan atau bagian badan manusia. Biasanya obat ini sering disebut sebagai obat modern. Nah, apa itu obat tradisional? Kalau obat tradisional ialah obat jadi atau obat berbungkus yang berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan galenik, atau campuran dari tumbuh-tumbuhan atau bahan yang usaha pengobatan berdasarkan pengalaman. Kemudian obat jadi. Obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria, atau bentuk lain yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain. Nah, kalau obat paten, ini obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Berikutnya, obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri atau berisi suatu zat, baik sebagai bagian yang berkhasiat maupun yang tak berkhasiat. Misalnya, lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu atau vehikulum, atau komponen lain yang belum dikenal hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. Kemudian ada obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak yang meliputi diagnosa, profilaksi, terapi, dan rehabilitasi. Obat generik berlogo adalah obat esensial yang tercantum dalam daftar obat esensial nasional atau DOEN dan mutunya terjamin karena diproduksi sesuai dengan persyaratan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dan diuji ulang oleh Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Nah, sedangkan obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik. Itulah beberapa istilah yang perlu kita ketahui tentang obat. Berikutnya resep. Ini adalah tampilan dari sebuah resep. Bagian resep ini terdiri atas 7. Yang pertama ada bagian untuk nama, alamat, nomor izin praktek dokter. Kemudian bagian ini untuk menuliskan tanggal penulisan resep. Kemudian ada tanda R atau resipe. Ini menandakan dia sebuah resep. Kemudian sesudah tanda R ada nama bahan obat
dan jumlahnya, kemudian ada cara pembuatannya. Mi, mise, fak, legi, artis, buatlah sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian ada aturan pemakaian obat, SUC, signa usus cognitus, artinya aturan pakai sudah diketahui. Kemudian ada nama pasien, untuk siapa pasiennya, ini ada untuk Taufik. Nah, ini ada 7 bagian dari sebuah resep. Ada kepala resep, ada tanggal, ada resipe, ada nama bahan obat, ada cara pembuatan, ada aturan pemakaian obat, dan ada nama pasien. Itu yang harus ada dalam sebuah resep. Kemudian kopi resep diberikan ketika obat telah dikerjakan. Apakah obat itu kita kerjakan seluruhnya? Kemudian kita bikinkan kopi resep berdasarkan permintaan pasien atau karena obat itu kita berikan sebahagian sehingga masih ada sisa yang harus diambil, makanya kita bikinkan kopi resep. Nah, bedanya dengan resep tadi, kalau kopi resep di bagian atas ini adalah nama apotek. Nama apotek, alamat apotek, nama telepon, nama apoteker, kemudian ada nomor SIK apotekernya. Kemudian ada tanggal resep. Kemudian ini salinan resep. Untuk siapa nama pasiennya, dari dokter siapa, tanggal berapa resep itu ditulis. Kemudian nomor pembuatan di apotek, nomor urut berapa resep itu dikerjakan di apotek. Nah, berikutnya ada nama obat yang akan diambil. Ada tulisan R lagi, artinya resipe, nama bahan obat, ada aturan pemakaian, di sini ada detur, artinya obat ini sudah diserahkan semuanya. Kemudian ada PCC, Pro Copy Conform, artinya obat ini ditulis sesuai dengan aslinya. Kemudian ada stempel apotek, kemudian yang menyalin ada paraf dan tanda tangan dari apoteker pengelola apotek, kemudian nama apoteker. Nanti ini ditandatangani di stempel atau di cap apotek. Nah, apa saja pengelolaan dan pelayanan di apotek? Nah, di apotek itu ketika resep datang, maka asisten apoteker akan membaca resepnya, menganalisa bersama apoteker apakah resep ini yang diberikan apakah wajar, dosisnya bagaimana. Kemudian kalau ada keraguan, maka asisten apoteker atau apoteker akan menelpon dokter penulis resep untuk memastikannya. Jadi, obat itu tidak langsung dikerjakan tetapi dianalisa terlebih dahulu. Kemudian obat baru diambil, kemudian baru diracik, kemudian dibungkus seperti ini. Dah saat membungkus obat kita menggunakan masker agar obat tidak terkontaminasi oleh udara atau terkontaminasi oleh mulut kita. Nah, ketika obat selesai kita racik, maka kita harus memberi etiket. Apa saja yang ada di etiket? Ada nama dan alamat apotek, ada nomor dan SIK apoteker pengelola apotek, ada nomor dan tanggal pembuatan, ada nama pasien, ada aturan pemakaian, kemudian tanda lain yang diperlukan. Misalnya, ada label kocok sebelum pakai, kemudian ada label tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Nah, ini tampilan dari sebuah etiket. Nah, itu sedikit pengantar untuk peraturan perundang-undangan farmasi di mana kita membahas istilah tentang obat, resep, kopi resep, kemudian pelayanan di apotek, dan apa itu etiket. Nah, sekian dulu pengantar dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.